Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faransa. Saya Salma Safina Fauzun. Kenalkan, nama saya Putri Seloktapiani dan juga rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini kami akan menjelaskan tentang guru dan tugas-tugasnya, di mana guru dan tugas-tugasnya merupakan bagian dari pendidikan psikologi. Kami dari kelompok 10 mata kuliah psikologi pendidikan ini mendapatkan materi tentang guru dan tugas-tugasnya. Pengertian guru profesional. Secara umum, guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Guru sebagai pendidik dan pengajar anak, guru diibaratkan seperti ibu kedua yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal. Hanya saja, ruang lingkupnya guru berbeda. Guru mendidik dan mengajar di sekolah negeri ataupun swasta. Adapun pengertian guru menurut beberapa para ahli yaitu menurut Nur Jamaluddin tahun 1978, guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial, dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. B. Kematangan kepribadian guru dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kedewasaan. Guru sebagai pribadi, pendidik, pengajar, dan pembimbing dituntut memiliki kematangan atau kedewasaan pribadi serta kesehatan jasmani dan rohani. Minimal ada 3 ciri kedewasaan. Pertama, orang yang telah dewasa telah memiliki tujuan dan pedoman hidup, yaitu sekumpulan nilai yang ia yakini kebenarannya dan menjadi pegangan dan pedoman hidupnya. Seorang dewasa tidak mudah terombang-ambing karena telah punya pegangan yang jelas kemana ia akan pergi dan dengan cara apa ia akan mencapainya. Kedua, orang dewasa adalah orang yang mampu melihat segala sesuatu secara objektif, tidak banyak dipengaruhi oleh subjektivitas dirinya, mampu melihat dirinya dan orang lain secara objektif, melihat kelebihan dan kekurangan dirinya dan juga orang lain. Lebih dari itu, ia mampu bertindak sesuai dengan hasil penglihatan tersebut. Ketiga, seorang dewasa adalah orang yang telah biasa bertanggung jawab. Orang dewasa adalah orang yang telah memiliki kemerdekaan, kebebasan, tetapi sisi lain dari kebebasan adalah bertanggung jawab. Dia bebas menentukan arah hidupnya, perbuatannya, tetapi setelah berbuat ia dituntut tanggung jawab. Perbuatan yang bertanggung jawab adalah perbuatan yang berencana, yang dikaji terlebih dulu sebelum dilakukan. Yang kedua, kesehatan fisik dan psikisnya. Guru dituntut untuk memiliki fisik dan mental yang sehat. Fisik yang sehat berarti terhindar dari berbagai macam penyakit. Guru yang sakit bukan saja tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi juga mungkin besar akan menularkan penyakitnya kepada anak-anak. Kesehatan juga berarti guru itu tidak boleh memiliki cacat badan yang menonjol yang memungkinkan kurangnya penghargaan dari anak. Kesehatan mental berarti guru terhindar dari berbagai bentuk gangguan dan penyakit mental. Gangguan-gangguan mental yang diderita guru dapat mengganggu bahkan merusak interaksi pendidikan. Guru yang mengalami gangguan mental tidak mungkin mampu menciptakan hubungan yang hangat, bersahabat, penuh kasih sayang, penuh pengertian, dan sebagainya kepada para siswanya. Belajar dari guru yang mengalami gangguan mental memungkinkan siswa diperlakukan sebagai kambing hitam atau objek kekesalan dan kejengkelannya. Kesehatan fisik dapat
Kesehatan fisik dan mental mutlak diperlukan dari orang-orang yang bekerja sebagai guru. C. Kemampuan guru profesional. Yang pertama, penguasaan ilmu dan keterampilan keguruan. Agar mampu penyampaian ilmu pengetahuan atau bidang studi yang diajarkannya, ia harus menguasai ilmu atau bidang tersebut secara mendalam dan meluas. Untuk dapat menyajikan dan menyampaikan materi pengetahuan atau bidang studi yang tepat, guru juga dituntut menguasai strategi atau metode mengajar dengan baik. Ia diharapkan dapat mempersiapkan pengajaran, melaksanakan dan menilai hasil belajar para siswa dengan baik. Ketetapan pemilihan dan penyiapan bahan pengajaran, ketetapan penentuan model mengajar dan teknik pengelolaan dan pembimbingan siswa. Dilandasi pula oleh penguasaan guru akan konsep dan prinsip-prinsip pendidikan dan keguruan. Konsep dan prinsip-prinsip ini diberikan dalam ilmu pendidikan seperti pengembangan kurikulum, metodologi pengajaran, pembimbingan pengembangan, organisasi pendidikan dan lain-lain. Kemampuan bekerja sama. Seorang guru dalam pekerjaannya baik di dalam kelas maupun di luar kelas selalu bekerja sama dengan yang lainnya. Ketiga, senang mengembangkan bakat dan minat. Yang keempat, berusaha mengenal usaha yang telah dilakukan dan dihasilnya. Yang kelima, dapat memberikan pembetulan dengan cara yang bijaksana. Yang keenam, dapat memegang peraturan. Yang ketujuh, mampu bermain bersih atau tidak curang. Yang kedelapan, memiliki keyakinan dan kesabaran. Yang kesembilan, dapat bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ke-10, memperlihatkan kondisi emosi yang stabil. Pada teman-teman yang telah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan bab selanjutnya. Kemampuan guru dalam berkomunikasi. Berapa bentuk komunikasi dalam situasi tersebut adalah: 1. Penyampaian informasi lisan, penyampaian informasi secara tertulis, komunikasi melalui media elektronika, komunikasi dalam aktivitas kelompok. Selanjutnya yaitu proses pengajaran. Ada beberapa bentuk kegiatan mengajar yang dapat dilakukan oleh guru. Yaitu kegiatan mengajar klasikal, kelompok dan individual. Berdasarkan jarak, mengajar jarak jauh dan tatap muka, atau belajar dengan komunikasi tidak langsung dan komunikasi langsung. Berdasarkan media yang digunakannya, dibedakan antara mengajar antara lisan, menggunakan media tulis dan media elektronik. Berdasarkan dominansi peranan guru dan siswa, dibedakan mengajar yang bersifat ekspositori dan mengajar inquiry discovery. Dalam mengajar yang bersifat ekspositori, berperan aktif adalah guru, sedang dalam mengajar inquiry discovery yang lebih aktif adalah siswa. Terakhir yaitu mengajar dengan menggunakan alat peraga atau audio visual aid. Sekian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.